Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Hadirin yang berbahagia, puasa adalah kesempatan bagi kita untuk meningkatkan kesadaran kita menjadi orang-orang yang peduli terhadap dunia pendidikan. Kita harus merasakan satu kerugian sesungguhnya pada Ramadan kali ini, di mana pelajaran tatap muka yang harusnya menjadi satu kesempatan agar terjadi komunikasi langsung antara guru dengan murid, antara tentor dengan siswa, itu terputus dalam 1 bulan ini. Padahal Ramadan adalah kesempatan yang sangat ideal, di mana kita bisa lihat keikhlasan guru meningkat, kualitas semangat guru meningkat. Kemudian diimbangi dengan anak-anak yang pada saat itu berpuasa. Tentu ada aura, ada sinar yang kemudian akan mempertemukan mereka dalam satu kebersamaan. Sehingga materi, kalau saya bilang hanya materi, tersampaikan oleh guru, itu akan mudah dicerna oleh siswa. Hadirin yang berbahagia, guru, kemudian kita katakan, bukan hanya guru yang ada pada pendidikan sekolah. Ramadan ini juga adalah kesempatan yang luar biasa bagi kita, bagi orang tua. Orang tua adalah 9/10 hebatnya dibandingkan guru yang 1/9. Kalau akumulasinya jumlahnya adalah 1, atau dia adalah 90% yang memegang peranan penting terhadap kemajuan anak. Tumbuh kembang anak itu 90% dipengaruhi oleh orang tua. Dan itu memberikan satu tugas yang sangat luar biasa bagi kita. Ramadan adalah kesempatan memikul beban tugas ini. Bukan sebagai beban berat yang kemudian kita tinggalkan, tetapi menjadi beban yang kemudian kita nikmati. Bukan karena sebagai satu kewajiban, tetapi ada fitrah. Fitrah mendidik pada orang tua terhadap anak itu adalah satu fitrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabiullah Muhammad adalah pendidik yang luar biasa. Kita lihat semua anak-anaknya, keluarganya adalah keluarga yang istimewa, yang cerdas, yang akalnya, budinya mampu dipertanggungjawabkan, mampu selaras dengan Al-Quran, sampai anak cucunya pun demikian. Mengapa kemudian kita tidak mampu berbuat seperti itu? Kalau ada komitmen kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ada komitmen syahadat kita kepada Allah dan Rasul, artinya komitmen kita tidak hanya sholat, komitmen kita tidak hanya zakat, puasa, naik haji, tetapi komitmen kita adalah mengikuti perilaku Rasulullah. Uswatun hasanah pada Rasulullah harus menjadi bagian yang harus kita tiru. Kita harus bisa mengimitasi apa perilaku Rasulullah, walaupun itu di dalam bentuk tulisan, bentuk hadis-hadis, tapi kita harus mampu untuk mengekspresikan itu semuanya, dan kita lakukan itu di dalam kehidupan kita. Sekarang media sangat banyak, kita bisa lihat bagaimana pertentangan-pertentangan kebaikan pada anak, keburukan pada anak yang harus menjadi bagian yang harus kita luruskan. Kita jujur, ayah bunda semuanya, bahwa media telah meracuni, kalau kita harus tegas, meracuni sekian persen dari otak anak, sehingga ada anak lari ke media, lari ke media sosial, lari ke HP. Itulah tugas yang harus kita kerjakan dengan baik. Di luar negeri, di Amerika, anak SMP belum boleh menggunakan HP, tetapi di kita dari anak umur begitu lahir sudah diperkenalkan dengan HP. Luar biasa di Indonesia. Dan apa? Karena kemampuan kita untuk mengolah daya akal pikir kita itu tidak
belum sanggup untuk berpikir secerdas itu. Karena bagaimanapun juga yang namanya virus itu kalau sudah masuk hanya bisa dilemahkan, bukan dibunuh. Kalau HP atau semua alat komunikasi seperti itu sudah ada pada pikiran anak, kita tidak bisa menghentikannya. Yang bisa kita hentikan adalah melemahkan kemauan anak untuk menggunakan alat-alat seperti itu. Oleh karena itu, ayah bunda, satu pesan. Mari, saya bukan orang terbaik dalam mendidik anak. Saya yakin bunda adalah orang-orang yang paling baik. Tetapi mari kita bersama-sama saling sharing. Seorang guru belum tentu anaknya terbaik. Seorang pegawai yang hebat belum tentu anaknya yang terbaik. Bisa jadi anak terbaik ada pada petani. Maka kita belajar, saling belajar. Oh, kenapa anak petani itu bisa seperti itu? Anaknya bisa lulus dengan baik, anaknya sholatnya baik, ibadahnya baik, hubungan sosialnya baik. Kita tiru apa yang mereka lakukan. Boleh, jangan malu-malu. Guru terkadang seperti kita itu hanya berteori. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, mari dengan membuka hati kita, buka semua pikiran kita, jadilah kita manusia yang cerdas. Karena ayat-ayat Al-Quran pasti mengajarkan itu. Sunnah-sunnah Rasul pasti mengajarkan kepada kita kebaikan-kebaikan. Dan sekali lagi, Rasul adalah uswatun hasanah. Tidak hanya pada perilaku pribadinya dan kepada orang lain, tetapi kepada keluarganya. Uswatun hasanah Rasul itu amat luar biasa hebatnya. Dan sekali lagi, kita tidak perlu mencontoh orang-orang yang sering muncul di media, orang yang hebat, orang yang kaya dengan kesekiannya. Kehidupan anak banyak contoh pada masyarakat yang bawah. Tidak sedikit tadi saya katakan, seorang petani menghasilkan anak yang luar biasa cerdasnya, cerdas pendidikannya, cerdas hubungan sosialnya, cerdas di dalam beribadah kepada Allah. Itulah. Dan tidak juga menutup kemungkinan seorang pekerja beca, tukang beca, anak jauh lebih hebat. Dan itu harus kita tiru. Apa gerangan? Karena di dunia pendidikan kita belum banyak mengangkat contoh-contoh dari bawah, contoh-contoh dari kalangan bawah yang kemudian menjadi simbol pangkuan, satu petunjuk untuk standar petunjuk untuk menjadi pelajaran bagi kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Bagaimanapun juga kita tetap harus belajar kepada siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.